فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. Kita di akhir muka surat 63 itu ya. Masih di catatan kaki dari kalam Ibnul Qayyim. Masih terkait dengan apa? Bahwasanya amalan para hamba itu adalah ciptaan dan takdir dari Allah. Walaupun itu adalah usaha dari hamba itu sendiri, para hamba itu sendiri. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa huwa alladhi yusayyiru abdahu fil barri wal bahr. Allah itulah yang memperjalankan para hambanya di daratan dan di lautan, yaitu adalah pertolongan Allah. Allah yang membantu kita. Kalau Allah tidak membantu kita, mungkin apa? Kapal tak akan gerak, kendaraan pun perlu kita tolak-tolak dan seterusnya. Tapi Allah memudahkan kita untuk semuanya berjalan lancar dan sebagainya. Wa huwal musayyir wal abdus sa'ir. Allah lah yang memperjalankan, sementara siapa yang berjalan? Hamba itu sendiri. Jadi yang berbuat hamba. Perbuatan itu perbuatan siapa? Perbuatan hamba. Tetapi siapa yang mengizinkan itu terjadi? Allah Ta'ala. Wa huwal muharrik wal abdu al mutaharrik. Si hamba itu Allah lah yang menggerakkan, sementara si hamba dia yang bergerak. Nah, di sini menunjukkan pentingnya kita belajar nahwu dan shorof, tahu apa bezanya muharrik dan mutaharrik. Kalau muharrik itu memerlukan maf'ul bih, Allah menggerakkan yang lain. Mutaharrik ini dia adalah lazim, dia bergerak. Hamba yang bergerak, tetapi yang menggerakkan adalah Allah. Nah, di sini ada bantahan terhadap orang sufi yang berlebihan di dalam masalah akidah Jabriyah dia, yaitu Allah yang sholat, Allah pula yang berjudi. Na'udzubillah, tak boleh. Tapi apa? Kita yang sholat, kalau kita sholat, kita yang berjudi, kalau emang kita melakukan perjudian itu. Tapi Allah yang mengizinkan itu terjadi. Allah yang memberikan kesempatan kita melakukan ini, memberikan kekuatan dan seterusnya. Yang melakukan kita. Wa huwal muqim wal abdul qaim. Allah lah yang menegakkan, sementara siapa yang tegak berdiri? Hamba itu sendiri. Baik. Maka tak boleh ketika disuruh sujud dia tegak berdiri seperti iblis, disuruh sujud dia malah tegak berdiri. Allah yang menggerakkan saya, tak boleh. Engkau yang memilih untuk melakukan itu. Allah yang mengizinkan tatkala dia tahu memang isi hatimu condong untuk melakukan itu. Wa huwal hadi wal abdul muhtadi. Allah yang memberikan petunjuk, sementara si hamba itulah yang mau mengikuti petunjuk kalau emang dia mau tentunya. Baik. Ada seorang majusi disuruh masuk Islam, dia bilang, saya tunggu sampai Allah memberi saya hidayah. Nah, ini salah. Dari mana engkau tahu Allah tidak memberimu hidayah? Sudah banyak wahyu didatangkan, tinggal engkau mau atau tidak. Kalau engkau memang hatimu tidak mau, sekalian Allah mungkin menutup hatimu. Baik. Allah tidak zalim pada siapa-siapa. Baik. Buktinya apa? Kalau lapar, dapat juga hidayah untuk berjalan dan mau. Kenapa engkau mau berjalan? Kenapa tidak mengatakan tunggulah Allah kasih hidayah saya untuk makan pisang apa? Tak, engkau sendiri mau berusaha. Menunjukkan orang yang mau berusaha melakukan ini ataupun itu, Allah memberikan kelapangan. Tapi siapa yang memberikan tenaga dan kekuatan dan keinginan? Allah. Allah yang memberi. Semuanya diberi facility, diberi jantung, diberi otak dan sebagainya. Wa annahul mut'im wal abdu ta'im. Allah yang memberikan makan, sementara hamba itu yang memakan. Allah memberikan makanan, ada yang halal, ada yang haram, facility ada. Tapi kita yang disuruh memilih, makan yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Wa huwal muhyil mumit wal abdul ladzi yahya wa yamut. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, sementara hamba itu yang hidup, hamba itu yang mati. Pelakunya kita, tetapi yang memberikan izin dan takdir itu Allah Ta'ala. Wa yusbituna ma'adzalika qudratal abdi wa iradatahu wa ikhtiyarah.
Bersamaan dengan keyakinan ini bahwasanya Allah yang memberikan takdir dan sebagainya, Ahlussunnah wal Jamaah juga menetapkan adanya kekuatan hamba. Jelas kita punya kekuatan. Kita minum Ovaltine Coat atau minum Milo, atau mungkin ibu-ibu minum apa ya? Apa itu namanya yang membuat biar selamat dari osteoporosis katanya itu. Enlin misalkan. Nah, dan sebagainya. Jadi kita punya kekuatan, kita sendiri yakin. Saya punya kekuatan. Saya sedang punya kekuasaan. Saya sudah minum 100 plus misalkan. Kita punya kekuatan. Dan juga Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan manusia itu punya keinginan. Jom kita jalan ke sana. Tak nak lah. Berarti manusia itu punya keinginan untuk tetap di sini atau keinginan untuk melangkah. Wahtiyarah, dan manusia punya pilihan. Wa fi'lah, dan juga manusia punya perbuatan. Ini perbuatan dia. Haqiqatan la majaza, betul-betul hakiki, bukan majaz. Seperti ucapan orang-orang Sufiyah Asy'ariyah mengatakan seluruh perbuatan hamba ini majaz, karena Allah lah yang menggerakkan itu semua. Tujuannya apa? Agar selamat dari celaan. Lalu Allah yang dicela, tak boleh seperti itu. Wa hum muttafiquna ala annal fi'la ghairul maf'ul. Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat bahwasanya fi'il itu bukan maf'ul. Tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang Jahmiyah yang mengatakan fi'il adalah ainul maf'ul. Orang-orang Sufiyah masuk di dalam masalah ini, mengikuti orang-orang Jahmiyah. Fi'il adalah ainul maf'ul. Baik. Makanan adalah sesuatu yang dimakan itu sendiri. Ini tak betul. Kama hakahu anhumul Baghawi wa ghairuh, sebagaimana Imam Al-Baghawi menukilkan itu dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah yang memang Ahlussunnah, yang tadi bukan Ahlussunnah, bersepakat fi'il bukan maf'ul. Walaupun terkadang masdar itu kembali kepada isim maf'ul, tapi itu terkadang saja, tidak terus-menerus. Jelas lain antara makanan dengan fi'il. Fi'il itu berarti apa? Proses makan dengan apa? Makanan itu sendiri, zat yang dimakan. Faharakatuhum wa'tiqadatuhum af'alun lahum haqiqah. Maka gerakan-gerakan para hamba dan keyakinan-keyakinan mereka, ini amalan hati kalau keyakinan, itu adalah perbuatan milik mereka secara hakiki. Tak boleh mengatakan Allah yang melakukan itu. Wahia maf'ulatun lillahi subhanahu makhluqatun lahu haqiqah. Tetapi ini adalah hasil dari fi'ilnya Allah, ciptaan Allah secara hakiki, karena Allah yang menakdirkan. Tetapi siapa yang berbuat? Kita yang berbuat. Tapi apakah kita ini, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Jabriyah, yaitu apa? Apa itu? Karisah fi mahabbarih, yaitu seperti sehelai bulu di tempat terbangnya angin. Tak betul. Kenapa? Kita bukan bulu. Kita diberi kemampuan untuk bergerak, untuk bertindak, untuk melakukan ini dan itu. Bulu tak mampu itu. Baik, makanya Allah menakdirkan, tetapi takdir Allah itu ada sebabnya, karena memang kita yang menginginkan itu seringkali. Baik. Walladzi qama birrabbi azza wajal ilmuhu wa qudratuhu wa masyiatuhu wa takwinuh. Yang ada pada Allah azza wajal adalah ilmunya, kekuasaannya, kehendaknya dan penciptaannya, yaitu dia yang mencipta segalanya. Walladzi qama bi, yang ada pada hamba apanya? Huwa fi'luhum, perbuatan mereka, kasbuhum, usaha mereka, wa harakatuhum wa sakanatuhum, gerakan dan sikap diam mereka. Makanya perbuatan ini dinisbatkan kepada pelakunya. Buktinya kalau hasilnya baik, orang terkadang menepuk dada. Oh, memang ini usaha saya sudah belajar semalam suntuk, lalu saya dapat banyak sekali misalkan. Tahu bahwasanya ini perbuatan dia. Buktinya dia juga gembira ketika dipuji oleh cikgunya. Tahu ini perbuatan dia. Baik. Fahumul muslimunal musallunal qaimunal qaiduna haqiqah. Mereka, para hamba itulah yang dikatakan muslimin, orang yang sholat, orang yang mungkin berdiri atau berdiri, tadi ada yang sholat sudah berdiri, duduk secara hakiki. Ini perbuatan mereka, maka mereka yang mendapatkan isim fa'ilnya.
Wa huwa, sementara Allah sebagai apa di sini? Wa huwa subhanahu huwal muqaddiru lahum ala dzalik. Allah lah yang menakdirkan mereka melakukan itu. Takdir dari Allah, tapi mereka yang memilih dan berbuat dan diizinkan melakukan itu. Alladzi sya'ahu minhum, yang al-qadiru alaih, dia yang kuasa terhadap itu semua. Yang alladzi sya'ahu minhum, dia yang menginginkan itu terjadi dari mereka, dan keinginan Allah ada sebabnya. Wa khalaqahu lahum, dia yang menciptakan perbuatan tadi untuk mereka. Wa masyiatuhu wa fi'luhu ba'da masyiatih, kehendak hamba dan perbuatan hamba terjadinya adalah setelah kehendak Allah. Iya, sebelum kita ada, Allah sudah menulis dan menginginkan itu semua. Dan Allah tahu kenapa menginginkan kita jadi orang baik atau menginginkan kita jadi orang buruk. Allah tahu. Allah tidak zalim pada siapa-siapa. Semua telah diletakkan pada tempatnya. Maka kalau kesalahan itu salah kita sendiri. Kalau kebaikan, pujilah Allah, karena Allah yang membantu kita, memudahkan kita untuk menyelisihi syaitan dan menyelisihi hawa nafsu kita. Dan Allah memberikan pahala pada kita. Walaupun itu takdir Allah, tetapi tetap Allah memberikan pahala atas kebaikan-kebaikan yang kita usahakan itu. Fama yasha'una illa ayyasha Allah. Tidaklah mereka menginginkan sesuatu kecuali dengan keinginan dari Allah, yaitu Allah yang mengizinkan itu terjadi. Kalau itu terjadi berarti Allah memang mengizinkan. Kalau tidak, tak mungkin itu terjadi. Berarti ini bagian dari kehendak Allah untuk itu terjadi, terlaksana. Wa ma yaf'aluna illa ayyasha Allah. Tidaklah mereka melakukan sesuatu kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Ini adalah kesempurnaan dari rububiyah Allah. Semuanya sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Tak ada satu darah pun gerakan kecuali sudah dikehendaki oleh Allah. Tetapi saking sempurnanya takdir Dia, dan tak ada makhluk yang mampu melakukan itu, tetap Dia menjadikan itu makhluk punya keinginan di situ dan dibebaskan. Allah tidak memaksa. Bahkan apa? Orang yang melakukan kejahatan justru banyak yang berjaya, dapat duit banyak, dapat keuntungan banyak, mampu mengendalikan polis atau mengendalikan jaksa mungkin, atau mengendalikan masyarakat. Dia merasa untung banyak. Baik. Tak layak kemudian dia mengatakan, oh Allah memaksa saya untuk rasuah, Allah memaksa saya untuk minum khamar. Tak ada. Itu adalah hasil usahamu sendiri. Baik. Memang sebagian tak masuk akal. Makanya Imam Al-Ajurri di dalam Asy-Syariah menyatakan apa? Al-qadar sirrullah. Takdir itu rahasia Allah. Baik. Tapi apa? Allah tak zalim. Semuanya diletakkan pada tempatnya. Memang ini bagian dari kekuasaan yang tak ada batasnya. Bagaimana Dia menakdirkan, tapi sekaligus si hamba diberi kebebasan menginginkan apapun. Baik. Dan juga diberi kekuatan untuk melakukan itu. Baik, kita titik yang sesuai mana di sini? Kata beliau di sini, wa idza wazanta baina hadzal madhab, apabila Anda menimbang di antara madhab ini, madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa baina ma adahu minal madzahib, dan madhab-madhab yang selain itu, wajadtahu huwal madhabul wasato, engkau akan dapati madhab Ahlus Sunnah itulah madhab yang pertengahan, menetapkan takdir Allah, tetapi sekaligus menetapkan hamba itu punya keinginan, punya kemampuan, kemauan dan fiilnya. Baik. Tanpa Allah memaksa. Allah tak memaksa. La ikraha fiddin. Masalah makan minum pun Allah tak memaksa. Buktinya apa? Kita puasa, mampu puasa. Kita makan minum, kita juga mampu makan minum. Allah tak memaksa. Baik. Kita tahu mana hasil dari paksaan dan mana yang bukan paksaan. Kalau paksaan contohnya apa? Kita sudah berusaha cucuk 1000 kali, sakit juga misalkan. Nah, itu menunjukkan ini di luar kemampuan kita, dipaksa untuk sakit, dipaksa untuk sehat, dipaksa untuk mati misalkan. Nah, ini memang di luar dari kemampuan kita sudah kalau seperti itu. Tapi kita sendiri tahu, mampu membiasakan. Ketika kita sakit, kita diam di rumah, ya sakit terus. Tapi kita pergi berobat, ternyata jadi sehat. Kita tahu, itu hasil usaha kita itu ada di situ. Keinginan ada dan usaha ada, dan hasilnya tidak mengkhianati apa yang kita usahakan. Baik.
Kata beliau di sini, wasiratul mustaqim. Mazhab Ahlus Sunnah inilah jalan yang lurus. Fisikalnya menjalankan usaha, hatinya itu beriman pada takdir. Wa wajata sa'iral madzahib khututan an yaminihi wa an shimalih. Dan Anda mendapati mazhab-mazhab yang lain adalah garis-garis di kanan atau di kiri dari siratul mustaqim. Mungkin ke pihak yang ekstrim dalam menetapkan takdir, mengingkari usaha, atau ekstrim yang satunya lagi, menetapkan usaha secara berlebihan dan mengingkari takdir. Faqaribun minhu wa ba'idun wa baina dzalik. Lalu di antara jalan itu ada yang dekat kepada siratul mustaqim, ada yang jauh. Yang dekat tapi bukan siratul mustaqim adalah jalannya Asy'ariyah, yang jauh adalah jalannya Jahmiyah. Walaupun kedua-duanya sama-sama Jabriyah dalam masalah itu. Demikian pula dalam masalah asma wa sifat, Asy'ariyah dekat sementara Jahmiyah jauh. Baik, ada yang di antara itu tidak terlampau dekat, tidak terlampau jauh, tapi tetap saja bukan siratul mustaqim. Iya, jalan banyak sekali. Ilahuna wallahu a'lam.